warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, bersama saya Satya Wardani dalam acara Ramadan Netizen Bertanya Pak Yai Menjawab. Kali ini saya sudah bersama dengan beliau, Bapak Yai Nurul Huda. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Semoga sehatnya berkah. Iya, amin. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya netizen. Karena di sela-sela kesibukannya beliau masih sempat dan semangat, apalagi kalau bukan untuk menjawab pertanyaan dari netizen semuanya nih. Para tim juga harus lebih semangat lagi ya. Ya meskipun hawanya ini cocok banget buat turun ya Pak Yai. Ngomong-ngomong soal turun nih Pak Yai. Yeah. Enten pertanyaan saking netizen. Yeah. Assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya nih Pak Yai. Katanya kalau bulan puasa itu kita nggak ngapa-ngapain aja, misalnya turu ini mendapatkan pahala Pak Yai. Nah, kalau kita tidur itu dari pagi sampai sore, jadi sepanjang hari nih Pak Yai. Itu bagaimana nggak Pak Yai? Apakah kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi Pak Yai? Nggih. Ini pertanyaan yang cukup menarik tapi menggelitik ya. Dan faktanya banyak teman-teman kita, anak-anak muda kita yang banyak aktivitas malamnya melakukan itu. Jadi habis subuh kemudian tidur, bangun jam 2:30, sholat zuhur, sebentar lagi sholat asar, setelah itu tidur lagi, jelang maghrib bangun lagi. Jadi praktis puasa yang dijalani dengan melek itu hanya kisaran setengah jam. Ya, tetapi ini cukup menarik ya, karena berdasarkan kajian fikihnya ya, tidur itu bukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi orang yang tidur selama menjalankan puasa itu puasanya tidak batal, sekalipun tidur sepanjang hari. Bahkan yang sering digunakan oleh teman-teman yang suka tidur di siang hari itu kan berkilah bahwa naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah. Mengapa bisa begini? Ya inilah beruntungnya orang-orang yang punya ilmunya. Sama-sama tidur, itu ada yang tidur bernilai ibadah, ada yang tidur ya biasa sekedar tidur saja. Bahkan ada yang tidur bernilai dosa. Ya, ada yang tidur bernilai dosa. Untuk orang yang tidur dengan niatan untuk menjaga dirinya daripada melek, kemudian dia melakukan satu kemaksiatan, mau tidak mau dia harus menghindari itu, maka dia pilih tidur, maka tidurnya terhitung meninggalkan maksiat. Itu berpahala kan. Tetapi kalau tidurnya kemudian diniatkan untuk lari dari tanggung jawab, atau menghindar dari kewajibannya, atau dengan tidurnya dia kemudian melalaikan kewajibannya. Nah inilah yang bermasalah. Tidurnya tidak bermasalah, tetapi meninggalkan kewajibannya yang jadi masalah. Sekali lagi, untuk yang tidur itu juga ada ilmunya ya. Kalau tidurnya dengan diilmuni yang benar, insya Allah juga tercatat menjadi satu tidur yang ibadah, puasanya tetap sah. Tetapi kalau itu hanya karena gaya hidup yang keliru atau menjadikan dia meninggalkan kewajibannya, sekali lagi puasanya tetap terhitung sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajibannya. Sekalipun dalam term fikih sebenarnya tidur itu termasuk uzur untuk sholat. Jadi orang tidur tidak wajib sholat, tapi karena ini kesengajaan untuk
meninggalkan ya jadi bermasalah. Tapi asik juga nih. Artinya ketika orang-orang yang menekuni tidurnya, kalau bisa itu diniati dengan baik ya monggo kan gitu kan. Tapi kita bisa bayangkan lah ya, dengan tidur saja itu dinilai ia beribadah karena meninggalkan kemaksiatan, apalagi kalau puasanya dimanfaatkan dengan bangun, melek, beraktivitas yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya tapi juga bermanfaat bagi yang lain, itu jauh lebih bernilai ya. Jadi tidur ketika puasa sebagian hari itu tidak membatalkan puasa, juga ibadah, asalkan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam ya Pak Yai. Dan tentunya begini Mbak, yang tidurnya tidak membatalkan puasa, tidak dosa, gitu. Sekalipun itu sepanjang hari. Menjadi masalah ketika dengan tidur ia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Jadi bukan masalah tidurnya, tapi meninggalkan kewajiban. Iya, tapi asalkan diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tadi. Jauh lebih bagus begitu. Nah, itu dia netizen. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya nih Pak Yai. Kan kalau mau puasa itu kita sahur ya Pak Yai. Nah, ini waktu malam saya itu tidurnya terlalu lelap karena siangnya banyak melakukan aktivitas. Terus bangun-bangun ini sudah dalam imsak Pak Yai. Nah, itu apakah kita boleh sahur? Nah, itu perhitung Pak Yai. Nah, ini yang harus kita syukuri dan kita pahami, bahwa sebenarnya puasa itu dimulai sejak masuknya waktu subuh ya, masuknya waktu subuh hingga masuknya waktu maghrib. Jadi sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, itu waktu puasanya ya, kita pahami seperti itu. Tetapi para guru kita, para ulama kita itu membiasakan pada diri maupun murid-muridnya dengan satu kebiasaan yang sangat bagus, yaitu sebelum batas akhir ya, batas akhir boleh makan, boleh minum ya. Sebelum batas awal harus memulai puasa itu sudah ditata sedemikian rupa ya, dengan mengambil waktu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 menit 8 sampai 10 menit sebelum masuk waktu subuh itu, dengan diberi tanda atau disebut istilahnya dengan imsak, mulai menahan diri. Imsak itu sebenarnya adalah semacam peringatan ya, waktu peringatan bagi orang yang akan melakukan puasa. Sebentar lagi akan masuk waktu subuh, sehingga aktivitas sahurnya atau hal-hal yang membatalkan puasanya untuk segera bisa diakhiri, sehingga nanti ketika benar-benar masuk waktu subuh itu dia sudah dalam kondisi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Nah, terkait dengan orang yang karena aktivitasnya kemudian tertidur atau tidur kemudian bangun ketika sudah imsak, asalkan belum masuk waktu subuh, asalkan belum fajar shadiq terbit, itu sebenarnya masih boleh sahur. Masih boleh sahur. Netizen juga harus bijak dalam memilih makanan ya Ayah, karena waktunya sangat singkat. Bisa begitu ya. Harus tadi ya, masih boleh sahur. Nah, ketika nanti masuk waktu subuh, sahurnya harus dihentikan. Nah, bagaimana kalau bangunnya malah justru lebih siang lagi? Bangun sudah kadung azan subuh, maka ya praktis tidak boleh untuk melakukan sahur. Sekalipun sahur itu banyak berkahnya, tapi karena terlambat waktunya, sudah kadung waktu masuk waktu puasa, jadi ya sudah tidak boleh sahur lagi. Beruntung andaikan dia tertidur sebelum
sebelum sahur itu ya, dia ketika tertidur atau tidur itu sempat berniat ya, dalam hatinya bahwa besok saya akan puasa Ramadan gitu. Itu beruntung. Nah repot itu kalau sampai lupa malamnya tidak berniat untuk puasa ya, tertidur kemudian bangun sudah kadung waktu puasa, sudah adzan subuh, mudahnya seperti itu ya, sudah adzan subuh padahal dia belum berniat. Bagaimana ini? Kalau menurut para ulama mazhab Syafi'i, maka yang demikian orang itu tetap harus melakukan puasa, tetapi tidak dihitung puasa. Artinya dia berhutang satu, ya, karena lupa niat, ya, menurut mazhab Syafi'i kan. Tetapi ada yang sedikit berbeda ya, dalam hal ini adalah Imam Abu Hanifah. Untuk yang kasus semacam ini niatnya bisa disusulkan segera. Jadi ketika dia bangun lupa belum niat tadi malam, maka saat itu juga dia harus berniat puasa. Itu masih diperbolehkan. Nah, masalahnya ketika kita berada di Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, maka meniatkan ketika dia bangun terlambat, ya, terlambat sahur, ya, pada semalam belum sempat niat puasa, itu dia harus meyakinkan bahwa ini mengikuti mazhab Hanafi, sehingga masih bisa tertolong, masih terhitung puasa sekalipun niatnya nyusul. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i, dia harus terus melakukan puasa karena niatnya tidak terbawa, ya, tidak sempat niat, maka dia tetap nanti setelah puasanya selesai, setelah Idul Fitrinya, dia harus mengganti puasanya yang tertinggal karena niatnya terlewatkan. Gitu. Nah, terus jawabannya Pak Yai. Nah, jadi begitu netizen, kalau kalian bangun ketika imsak itu masih boleh sahur ya, tetapi waktunya sampai dengan batas subuh. Netizen, kalian juga harus bijak dalam memilih makanan juga ya. Jangan kok bangun imsak terus masak nasi goreng nih, terus waktu adzan subuh baru mateng, akhirnya nggak jadi sahur, terus lapar, nanti malah batal puasanya, nggak baik kan, eman-eman itu. Dan jangan lupa juga untuk berniat puasa. Nah, itu dia netizen, pertanyaan sudah dijawab semuanya. Sampai sekian bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Bertemu lagi dalam video-video selanjutnya dalam acara Netizen Bertanya Pak Yai Menjawab edisi Ramadan. Kalau kalian ada yang mau bertanya kepada Pak Yai ataupun mempunyai topik yang menarik yang akan dibahas di video selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.